Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Palironya Sibuan dari mahasiswa Universitas Maliku Saleh. Saya dari jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian. Nah, di sini saya akan membahas lagi tentang materi ruang lingkup perkebunan dan agribisnis kelapa sawit. Nah, sebelum kita membahas tentang kelapa sawit ini sangat menarik, yang dimana Indonesia sudah menjadi produsen minyak sawit nomor 1 di dunia sejak 2006. Berdasarkan data indeks, Indonesia merupakan negara penghasil CPO terbanyak di dunia. Pada tahun 2021, produksi minyak sawit Indonesia mencapai 44,5 juta ton dengan pertumbuhan rata-rata 3,61% per tahun. Nah, sebelum kita masuk dengan pembahasannya, kita harus tahu juga perkebunannya itu apa. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Nah, sedangkan menurut peraturan Menteri Pertanian, perkebunan adalah segala kegiatan pengolahan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Nah, dasar hukum perkebunan ini dalam pasal 2 Undang-Undang Dasar Undang-Undang nomor 18 tahun 2004 dinyatakan bahwa perkebunan diselenggarakan berdasarkan asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan serta keadilan. Nah, sedangkan dalam pasal 3 Undang-Undang nomor 18 tahun 2004 dinyatakan bahwa perkebunan diselenggarakan dengan tujuan yang pertama meningkatkan pendapatan masyarakat, yang kedua meningkatkan penerimaan negara, yang ketiga meningkatkan penerimaan devisa negara, dan lain-lain. Nah, fungsi keberkebunan ini juga ada 3. Yang pertama ekonomi, yang kedua ekologi, yang ketiga sosial budaya. Yang pertama itu ekonomi, yang dimana ekonomi ini meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional. Sedangkan ekologi peningkatan konservasi tanah dan air, penyerapan karbon, penyediaan oksigen, dan penyangga kawasan lindung. Sedangkan sosial budaya yang ketiga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Nah, untuk memasarkan hasil perkebunan ini juga usaha perkebunan yang menghasilkan barang dan jasa perkebunan. Untuk mencapai hasil usaha industri pengolahan perkebunan yang mampu berdaya saing tinggi, pemerintah menetapkan sistem mutu produk olahan hasil perkebunan dan pedoman industri pengolahan hasil perkebunan yang baik dan benar sesuai dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Nah, jenis usaha perkebunan sebelumnya menjalankan usaha perkebunan perlu diketahui juga terdapat 3 jenis usaha perkebunan yang diatur dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 2004 tentang perkebunan. Undang-undang sebagai berikut. Yang pertama, usaha budidaya tanaman perkebunan. Yang kedua, usaha pengolahan hasil perkebunan. Sedangkan yang ketiga, usaha jasa perkebunan. Yang dimana yang pertama itu merupakan serangkaian kegiatan penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi. Sedangkan yang kedua, usaha pengolahan hasil perkebunan tersebut merupakan kegiatan pengolahan yang bahan baku utamanya hasil perkebunan untuk memperoleh nilai tambah. Sedangkan yang ketiga yaitu usaha jasa perkebunan, merupakan kegiatan untuk mendukung usaha budidaya tanaman atau pengolahan hasil perkebunan. Nah, tingkat manajemen dalam perkebunan ini ada 3, yang dimana yang pertama itu top management, yang kedua middle management, yang ketiga lower management. Yang pertama top management ini manajer tingkat atas,
dikenal sebagai manajemen senior atau manajemen di posisi seperti Chief Executive Officer. Nah, sedangkan mid-level manajemen ini manajer tingkat menengah berada di bawah manajer tingkat atas, seperti seperti manajer departemen atau HOD. Sedangkan lower management ini adalah tingkat manajemen ini juga dikenal sebagai manajer ini pertama. Manajemen lini pertama meliputi manajer dengan posisi seperti supervisor chief, manajer operasi, kepala departemen, dan manajer kantor. Yang selanjutnya yaitu konsep perkembangan perkebunan. Yang dimana konsep perkembangan perkebunan ini ada 6 macam. Yang pertama aspek lahan, yang kedua aspek bahan tanaman, yang ketiga aspek keuangan, yang keempat aspek modal insani atau human capital, yang keempat yaitu aspek perizinan, yang kelima yaitu aspek perizinan, sedangkan yang keenam aspek keamanan. Nah, dalam subsistem kelapa sawit ini ada beberapa macam. Yang pertama subsistem industri hulu, yang dimana dari hulu industri pembenihan, industri pembibitan, dan lain-lain. Sedangkan subsistem selanjutnya itu subsistem perkebunan sawit, yang dimana subsistem perkebunan sawit ini perkebunan sawit rakyat, perkebunan sawit negara, perkebunan sawit swasta. Sedangkan subsistem industri hilir, industri crude palm oil. Yang kedua yaitu industri palm kernel oil dan lain-lain. Yang selanjutnya subsistem pemasaran, yang dimana subsistem pemasaran ini target konsumennya diferensiasi produk dan jasa dan penjualan. Sedangkan subsistem jasa penunjang yaitu pembiayaan dan asuransi, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, dan lain-lain juga. Nah, dalam penyebaran kelapa sawit nasional tahun 2019 atau 10 besar provinsi Sumatera Sentra kelapa sawit, yang dimana perkebunan kelapa sawit terbesar di 26 provinsi di Indonesia, di mana Pulau Sumatera memiliki luas lahan perkebunan kelapa sawit terbesar sehingga mencapai 7.944.520 hektar, disusul oleh Pulau Kalimantan dengan luas sebesar 5.820.406 hektar. Nah, cukup sekian penjelasan tentang materi yang saya jelaskan. Saya minta maaf apa ada kata atau sepatah kata dua kata yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.